Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam kesehatan, kebugaran, dan tetap eh, rajin membaca, kemudian membantu orang tua di rumah ya, sehingga kalian benar-benar sehat, benar-benar kuat, benar-benar bisa melaksanakan tugas mandiri ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan diskusi. Saya harap kalian juga sudah membaca di rumah tentang nilai-nilai luhur yang ada pada sila-sila Pancasila. Salah satu nilai luhur yang ada pada Pancasila ditunjukkan dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kita belajar hari ini harapannya, tujuannya kalian dapat mengetahui nilai-nilai luhur, dapat memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian yang kedua, harapannya kalian bisa mempraktekkan sikap-sikap luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, untuk lebih mendalam, untuk lebih banyak mengetahui seperti apa praktek dari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, mari kita membahas, mendiskusikan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kerukunan umat beragama itu merupakan hubungan antara manusia dalam keadaan damai ya. Kemudian dia terwujud karena ada toleransi beragama. Toleransi beragama itu apa? Toleransi beragama adalah sebuah sikap yang saling mengerti dan menghargai ya, tidak membeda-bedakan dan mengecilkan pendapat atau umat agama lain. Kemudian kerukunan umat beragama itu sangat penting keberadaannya bagi bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah ya. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat banyak sekali. Salah satunya agama ya. Agama di Indonesia itu lebih dari satu. Mayoritas yang paling banyak menganut agama Islam, tetapi agama lain yang juga dianut ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki aturan sendiri-sendiri di dalam menjalankan ajaran ibadah agamanya. Tetapi perlu diketahui anak-anak, perbedaan itu bukanlah alasan untuk menjadi pemecah belah. Nah, justru dengan berbeda itu memperkaya, menjadi pemersatu, ya, memperkaya nilai-nilai di dalam masyarakat. Nah, kita dengan agama lain, antar umat beragama di Indonesia itu sebenarnya sebagai satu saudara, yaitu satu tanah air yang sama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan umat beragama antar bangsa dan negara agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka negara kita itu semakin kuat. Bangsa kita itu semakin kuat. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga, yaitu Indonesia. Nah, inilah yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tentang kerukunan dalam umat beragama. Ada 3 kerukunan umat beragama ya, yang merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan
beragama yang damai dan rukun. Gitu ya. Program ini menghendaki kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Islam rukun sesama Islamnya ya. Kemudian yang kedua, kerukunan antara umat beragama satu dengan yang lainnya. Orang Islam harus rukun dengan Kristen, Kristen harus rukun damai dengan Konghucu, Konghucu harus damai pada semua agama yang lain, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, programnya antara umat beragama juga memiliki kerukunan dengan pemerintah. Jadi hubungan antara umat beragama dengan pemerintah itu harus rukun. Inilah yang memperkuat negara kita. Itu dah. Kemudian tujuannya apa? Kerukunan umat beragama agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Walaupun kita tahu banyak perbedaan. Nah, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agamanya. Kita misalnya pendirian tempat ibadah, melaksanakan ibadah di hari-hari besar keagamaan, penyiaran agama, silakan. Jadi itu adalah hak di dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Boleh orang Islam mendirikan masjid, orang Kristen mendirikan gereja, dan seterusnya, silahkan. Orang Islam melaksanakan sholat 5 waktu, orang Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, orang Kristen kemudian beribadah di hari Minggu, dan seterusnya. Itu silahkan dilakukan dan kita hormati, kita hargai dalam rangka mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai. Kerukunan umat beragama itu dimulai dari kerukunan intern, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama ya. Jadi Islam harus rukun sesama Islam, wajib. Kristen juga harus rukun sesama Kristen, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berselisih, dan seterusnya. Jika terjadi perbedaan pandangan dalam satu agama yang dapat memicu masalah dalam agama sendiri, maka supaya dihindari ya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan itu harus diupayakan, bahwa tidak ada pandangan yang paling benar. Saya paling benar, kamu salah. Tidak boleh. Tetap harus menghargai pandangan-pandangan orang lain walaupun itu seagama. Nah, itu ya anak ya. Nah, kemudian kerukunan umat beragama itu selanjutnya adalah kerukunan beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama. Nah, dalam hal ini tidak boleh terjadi sikap saling mencurigai, tetapi harus menghormati. Tidak boleh memaksakan suatu keyakinan, suatu agama kepada orang lain. Hei, kamu kan agama lain, ayo ikut agama aku. Oh, tidak boleh begitu. Nah, kemudian kerukunan umat beragama yang terakhir itu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Itu artinya tiap umat beragama dapat bekerja sama. Bekerja sama itu bermitra secara baik dengan pemerintah di dalam menjalani hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya. Dalam hal ini tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya ya dalam mencari solusi baik tanpa merugikan pihak manapun. Jadi untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan, persoalan masyarakat, persoalan yang terjadi di negara kita, maka tokoh-tokoh lintas agama itu menjadi penting untuk berdiskusi ya, memberikan pandangan kepada pemerintah. Demikian juga pemerintah
dapat menerima masukan-masukan dari para tokoh-tokoh agama mewakili agama itu, masukan yang baik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, gotong royong, kemudian kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, itu ya. Ini gambaran bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia harus diwujudkan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada 7 paragraf. Kalian diminta untuk mencari ide pokok. Jadi ide pokok sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ide pokok itu merupakan kata kunci, merupakan gagasan pokok, pikiran utama di dalam sebuah paragraf. Jadi namanya pikiran utama adalah kalimat yang paling mewakili dari kalimat yang lainnya. Kalimat yang utama dari satu paragraf. Letaknya bisa di awal paragraf, di tengah maupun di akhir paragraf. Misalnya di paragraf 1, ide pokoknya kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Itu contoh ide pokok paragraf pertama. Selanjutnya ide pokok paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh. Kalian bisa mencoba mencarinya, mengidentifikasi, kemudian kalian tuliskan ya. Nanti tentang bagaimana atau pengerjaan tugas ini dapat dilihat juga di penugasan classroom. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, jika kalian telah menyimak penjelasan tadi, sesungguhnya kita bisa ya menuliskan, bisa mencari, mengidentifikasi, menganalisis nilai-nilai luhur yang terdapat di beberapa sila ya. Nah, kalau tadi itu kita bisa menjumpai, mencari nilai-nilai luhur di sila pertama, maka di sila-sila selanjutnya itu bisa kita dapatkan ya, bisa kita cari. Nilai luhur itu nilai yang baik ya. Nah, pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, tadi kalian sudah menyebutkan nilai-nilai luhur, menghargai, menghormati, menjaga kerukunan, dan seterusnya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, juga kalian bisa menemukan banyak contoh ya. Bagaimana kalian atau kita semua itu bisa menempatkan manusia lain sebagai individu yang sama dengan kita. Kalau mencubit orang lain sakit, kita tidak boleh mencubit orang lain. Bagaimana kita bisa memberi, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita peduli kepada korban banjir, ya, korban bencana alam, menyalurkan bantuan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari bagaimana memanusiakan manusia. Jadi menghargai manusia lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan sikap yang gotong royong ya. Bagaimana kita membangun sikap di masyarakat agar bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tidak boleh mencaci maki, harus membantu banyak orang. Kalau di tingkat desa bisa membangun jembatan secara bersama-sama, membangun tempat ibadah, membangun jalan, dan seterusnya. Kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Bagaimana menyelesaikan, mengambil keputusan secara bersama-sama berdasarkan mufakat ya. Ada rapat pemilihan ketua RT, ada rapat untuk melaksanakan gotong royong, membersihkan jalan dan seterusnya. Jadi musyawarah-musyawarah yang dilakukan merupakan wujud dari sila keempat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai keadilan ya bagi semua manusia, menempatkan sesuatu di manusia lain
sebagai bagian dari hidup kita juga ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada rakyat Indonesia yang didiskriminasi. Memiliki kedudukan yang sama ya. Nah, ini yang bisa kalian tulis nanti di sini ya. Tentang nilai-nilai leluhur setiap sila Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, ini Pak Ali berikan contoh ya bagaimana perilaku yang nilai tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berarti ini kebalikannya dari nilai yang sesuai. Sekarang contohnya nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang terjadi di beberapa lingkungan. Misalnya di lingkungan sekolah, nilai yang tidak sesuai, memilih teman yang hanya kaya saja. Maka seharusnya nilai yang sesuai adalah memilih semua teman, baik kaya maupun yang tidak kaya. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, seharusnya saling meminjamkan jika tidak punya kepada temannya. Menyontek, seharusnya tidak menyontek. Berkelahi, itu tidak boleh. Tidak sesuai dengan nilai Pancasila, seharusnya tidak boleh berkelahi. Tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, tidak mau mengikuti upacara bendera berarti nilai-nilai jiwa patriotisme nasionalisme rendah. Maka harus mengikuti upacara bendera. Mengejek teman tidak boleh. Nah, ini jangan dilakukan. Contoh yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Lingkungan di rumah, misalnya tidak melaksanakan ibadah. Loh, kita harus beribadah. Kalau tidak melaksanakan ibadah, di samping tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka tidak mengamalkan sila Pancasila. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga. Wah, jangan egois ya. Jadi makanan dalam satu keluarga adalah makanan keluarga itu sendiri. Bermalas-malasan, membantah pada orang tua. Tidak boleh membantah, berdosa. Dalam agama manapun mengajarkan kita harus menghormati orang tua. Taat, tunduk patuh kepada orang tua. Ya, tidak boleh melanggar, tidak boleh membantah, dan seterusnya. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga juga tidak boleh. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian berbohong. Tidak boleh berbohong kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian di lingkungan masyarakat ya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, kalau ada teman tetangga yang sakit, datanglah untuk menjenguk. Melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Wah, ini kalau melarang tidak boleh. Justru nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita harus menghormati dan menghargai orang lain itu menjalankan ibadah. Minum-minuman keras dan berjudi. Nah, ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Nah, ini juga sebagai warga masyarakat yang baik, tidak boleh ya untuk tidak ikut kerja bakti. Harus ikut. Nah, itu. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, ini tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian sudah bisa membandingkan mana nilai-nilai yang harus dilakukan, mana nilai-nilai yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nilai itu apa, Pak? Nilai itu adalah sikap, karakter, kepribadian, watak. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, silakan diamati gambar ini ya. Di sini sudah dicontohkan faktor-faktor yang bisa membuat bangsa kita itu menjadi besar. Bangsa kita itu menjadi bangsa yang kaya. Beragam adat istiadat ya. Baju adat, suku bangsa itu memperkaya negara kita, memperkaya kebudayaan bangsa kita. Nah,
Apa faktor-faktor yang dapat menjadi negara kita besar? Kita bangga menjadi negara warga Indonesia ya. Bangsa itu menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang berkebudayaan besar. Apa faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kembali lagi kepada nilai Pancasila. Jadi para pendiri bangsa kita yang telah merumuskan Pancasila adalah sesuatu yang sempurna, yang perlu kita ketahui. Pancasila sebagai pedoman hidup, pandangan hidup bangsa kita, kepribadian bangsa Indonesia harus kokoh, harus kita laksanakan, harus kita amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kita punya wilayah yang luas, beragam pulau besar kecil, jumlahnya belasan ribu ya, pulau besar sekian puluh yang ada membentang dari Sabang sampai Papua ya. Letak geografis dan strategis. Nah, maksudnya letak geografis, negara kita terletak di antara dua benua Australia dan Asia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Ini menjadi jalur persimpangan dunia, jalur perdagangan internasional. Apalagi negara kita berada tepat di bawah garis khatulistiwa dengan dua musim ya, negara tropis. Ini membuat negara kita subur. Negara kita kaya sumber daya alam. Negara kita menjadi negara tujuan dari banyak negara dari luar. Nah, negara kita juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Hampir 300 juta, gitu ya. 250 juta lebih dan seterusnya. Kita memiliki suku yang beragam, agama, ras, dan golongan yang banyak. Tetapi tetap rukun. Di bawah mana? Di bawah nilai-nilai luhur Pancasila. Kita memiliki budaya sosial, ekonomi yang sangat beragam. Budayanya beda-beda. Mengikuti suku. Setiap suku memiliki kebudayaan. Setiap daerah memiliki budaya yang memperkuat budaya nasional. Kebiasaan masyarakat setiap daerah, setiap suku juga berbeda. Tingkat ekonomi dari yang kurang sampai yang berlebih juga banyak. Oleh karena itu, ini sangat beragam. Nah, anak-anakku sekalian, itu faktor mengapa negara kita itu menjadi negara yang besar, yang kaya, memiliki sumber daya alam yang kuat, sumber daya budaya yang banyak, yang memperkuat kebudayaan bangsa kita. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, saya kira demikian kegiatan diskusi kita hari ini, bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila, baik sila 1, 2, 3, 4, dan 5, harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, kalian seperti yang sudah disampaikan tadi, ada dua kegiatan pokok, kegiatan mandiri. Yang pertama itu menuliskan tentang ide pokok, yang kedua menuliskan nilai-nilai yang terkandung Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Nanti akan dirilis di Classroom. Saya kira demikian anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, pengetahuan, kemudian situasi segera normal, pandemi segera hilang, dan kita bisa belajar normal kembali. Untuk ini Pak Ali akhiri dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.